Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, rahmatnya kita bisa berkumpul lagi untuk mengkaji satu materi yang sangat penting, yaitu masalah tauhid, membahas tentang kitab tauhid, bagaimana kemudian hidup kita harus kemudian selalu dibimbing, didasari pada tauhid yang benar, jangan sampai kemudian kita tersesat. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Tentu setiap kita memiliki rasa capek, rasa lelah atau rasa kantuk karena sudah beraktivitas seharian tadi. Tapi yakinlah bahwasanya ketika kita kemudian mengkaji agama ini, mengaji agama ini, mempelajari agama ini, maka lelah kita itu akan kemudian berbalaskan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltabisu lahu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka dia sesungguhnya sudah menempuh jalan untuk menuju ke surga. Nabi SAW mengindikasikan bahwasanya surga itu hanya bisa digapai dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan pengertian bagaimana Islam yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan." Masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh dan jangan mengikuti jalan syaitan. Menyeluruh itu seperti apa? Berarti kita harus faham Islam itu seperti apa sehingga kita bisa dikatakan menyeluruh. Karena ada orang yang mengerjakan sesuatu yang dia itu berkeyakinan dia sudah beramal solih, tapi ditolak. Nabi SAW mengatakan, "Man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sedangkan amal itu nggak pernah kami contohkan, nggak pernah kami sampaikan, nggak pernah kami ajarkan, fahuwa raddun, maka amalnya ditolak. Ini menunjukkan bahwasanya beramal saja tidak cukup kalau tidak didasari dengan ilmu. Ilmu tidak akan pernah dimiliki kalau tidak dengan belajar. Belajar tidak akan pernah digapai kalau tidak pernah kita menghadiri majelis ilmu. Itu sebuah hukum, sebuah akibat. Bagaimana kemudian kita tidak bisa tiba-tiba menjadi orang berilmu tanpa ada sebab kita menuntut ilmu. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ilmu apa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Apakah ilmu umum? Maka tentu yang pertama adalah ilmu agama. Karena Nabi SAW pernah suatu ketika melihat sahabat yang mengawinkan kurma, kemudian Nabi SAW mengatakan, "Alangkah baiknya kalau kamu tidak mengerjakan itu." Maka pada kesempatan yang lain Nabi melihat kurmanya, buahnya kok jelek gitu kan. Kemudian Nabi bertanya, "Kenapa kok kurmamu jelek sekarang, buahnya sedikit?" Kan kurma itu ada kurma jantan, kurma betina harus dikawinkan itu kan. Jadi bunganya kurma jantan harus diambil kemudian ditabur-taburkan, disemprot-semprotkan ke manggarnya kurma betina gitu kan, biar kemudian kurma betina itu dibuahi kemudian muncul kurmanya gitu. Kita kan taunya langsung buah kurma kita makan gitu. Tapi sebenarnya ada proses kayak gitu. Maka ketika Nabi bertanya, "Kenapa kok kurmamu nggak berbuah?" Maka mereka mengatakan, "Ya karena kami kemarin mengikuti permintaan kau wahai Rasulullah untuk tidak melakukan proses pengawinan itu." Maka Nabi SAW mengatakan apa? "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kamu lebih ngerti masalah ilmu dunia. Ini menunjukkan bahwasanya perintah wajib untuk menuntut ilmu adalah ilmu agama yang pertama. Ilmu dunia maka kembali kepada kebutuhannya. Ya, ketika kaum muslimin itu belum ada dokter, maka salah satu di antara kaum muslimin itu menjadi dokter itu merupakan kewajiban. Tapi apakah semua harus jadi dokter? Ya tidak. Ya, ketika kaum muslimin nggak ada ahli ekonomi, maka ada yang kemudian harus belajar ilmu ekonomi, maka itu sebuah kewajiban. Itu menunjukkan bahwasanya kewajibannya kalau sudah dipenuhi oleh salah seorang, maka yang lain tidak wajib. Itu disebut sebagai fardu kifayah. Maka dalam hal ilmu agama setiap kita wajib. Setiap kita wajib mengerti tentang tauhid, setiap kita wajib mengerti tentang ilmu sholat, setiap kita wajib mengerti tentang bagaimana puasa yang benar. Ya, berbeda dengan ilmu umum. Ilmu umum ada yang menuntut ilmu fisika, kimia, biologi, ada yang kemudian ekonomi, ada yang kemudian ilmu keuangan gitu kan. Maka bebas gitu kan. Tapi kemudian ketika ngomongkan ilmu
agama, maka setiap kita wajib menuntut ilmu agama sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ketika kita mau nikah, berarti kita harus ngerti fikih nikah. Ketika kita mengurus jenazah, berarti kita harus ngerti tentang fikih jenazah gitu. Manifidinazani Allah wa iyyakum, termasuk kewajiban yang paling utama terkait dengan agama adalah mengetahui tentang tauhid. Tauhid ini nanti akan melahirkan keyakinan yang lurus tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar. Manifidinazani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita sampai pada bab yang ke-30 dengan judul menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi ada sebagian orang yang kemudian meyakini hujan itu turun karena munculnya rasi bintang tertentu. Bagaimana hukumnya? Maka kita akan membahas lebih dalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Kalian membalas rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada kalian dengan mendustakannya. Ayat ini menunjukkan bahwasannya ada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih, Allah yang beri, Ar-Razzaq itu Allah, yang Maha Pemberi rezeki itu Allah, tapi kemudian dia tidak berterima kasih kepada Allah dengan cara yang benar, atau bahkan dia tidak bersyukur kepada Allah sama sekali. Ada orang kafir yang bagaimana kemudian dia mendapat nikmat dari Allah tapi kemudian dia menjadi kafir. Ada orang musyrik bagaimana dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi dia bersyukurnya kepada yang lain. Dibuangnya kepala kerbau ke sungai, ke laut gitu kan, ke gunung gitu kan, pasti ditanya kenapa kami mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Allah yang ngasih nikmat kenapa kok dibuang ke laut? Caranya bersyukur gitu kan. Maka dua hal ini salah semua gitu. Ini sudah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum, dan kalian membalas rezeki yang telah dikurniakan Allah kepada kalian, annakum tukadzibun, dan kalian ini mendustakan itu semua. Abu Malik Al-Asy'ari menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, arba'atun fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 hal yang dikerjakan umatku, padahal itu adalah perkara jahiliyah zaman dulu. La yatrukunahunna, dan mereka masih saja mengerjakan itu, tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru bil ashab, yaitu mereka membangga-banggakan kebesaran leluhur. Kamu jangan macam-macam sama saya. Saya anaknya sesepuh kampung ini ya, gitu kan. Suka ada orang kayak gitu. Saya anaknya bapak ini, saya anaknya yang punya desa ini ya, gitu. Ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian wata'nu fil ansab, dan orang-orang yang mencela nasab orang lain itu. Ya, kamu siapa kamu? Kamu kan cuma anaknya si Fulan bin Fulan yang kerjaannya ini dan itu gitu kan. Kamu kan hanya anaknya pemulung, kamu kan hanya anaknya tukang becak gitu kan. Mencela gitu kan. Atau mungkin ketika bapaknya pernah melakukan kesalahan, kamu kan anaknya si copet itu kan gitu kan. Kamu kan anaknya si maling itu kan gitu kan. Padahal anak nggak ada kaitannya dengan orang tua gitu. Ada orang-orang tertentu yang ketika anak laki-lakinya menyenangi anak perempuan tertentu gitu. Padahal anak perempuan ini udah baik gitu kan. Tapi bapaknya nih ngeliat ke bapaknya si perempuan ini gitu. Jangan kamu kawin sama dia gitu. Karena bapaknya begitu gitu. Padahal sebenarnya anak perempuan ini sudah terdidik lewat mekanisme pesantren atau mungkin lewat mekanisme yang lain, udah nggak sama dengan orang tuanya, tapi masih dikait-kaitkan dengan orang tuanya. Wal istisqa'u bin nujum, dan perkara jahiliyah yang kalian lakukan itu adalah kalian menisbatkan turunnya hujan. Istisqa itu minta hujan, bin nujum kepada bintang-bintang gitu. Kemudian perkara jahiliyah yang keempat yang kalian tetap lakukan sampai hari ini masih ada, yaitu waniyahatu alal mayyit. Ketika ada orang mati ya kamu sedih, gak cuma nangis tapi kamu pukul-pukul badan kamu tampar-tampar diri kamu gitu kan. Kalau kamu cari di YouTube, yaitu perbuatan orang-orang Syiah yang ngakunya Islam pada tanggal 10 Muharram, bagaimana mereka gak cuma nampar, gak cuma mukul, mereka pakai benda-benda tajam dipukulkan kepalanya sampai berdarah, bahkan ada yang sampai dicabikkan ke punggung sampai punggungnya sobek gitu kan. Ini cari aja di YouTube. Itu menunjukkan bahwasanya perkara yang disampaikan oleh Nabi SAW benar dan hari ini masih terjadi gitu. Ada orang yang saking sedihnya bajunya disobek-sobek gitu kan. Ada orang yang kemudian rambutnya digundul-gundul gitu kan. Bahkan di tempat-tempat tertentu ketika suaminya meninggal, salah satu jari dari istrinya harus dipotong gitu kan. Sampai seperti itu. Bahkan dulu ada kultur salah satu suku di Indonesia, ketika suaminya meninggal maka istrinya harus dibakar hidup-hidup. Hal kayak gini ada dan akan terus ada pada tempat-tempat tertentu yang ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian lantas Nabi SAW bersabda, wa qala an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati
wa 'alaiha sirbalun min qatirani wa dir'un min jarab gitu kan. Wanita-wanita yang masih meratapi orang-orang mati, jika dia kemudian tidak mau bertobat atas perbuatan itu sebelum dia mati, maka dia nanti kalau membawa dosa niyahah itu, meratapi mayit dengan menganiaya diri itu, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan menggunakan pakaian yang berlumuran cairan tembaga. Tembaga itu benda padat apa benda cair, Mas? Cair. Padat. Maka kalau dikatakan bahwasanya pakaian itu berlumuran dengan cairan tembaga, berarti itu panas apa dingin, Mas Wahyu? Panas. Panas. Dan menggunakan mantel yang bercampur dengan penyakit gatal gitu. Kamu punya temen badannya penuh dengan gudik. Gudik itu bahasa Indonesia apa? Skabies. Skabies, ya. Penuh skabies. Waduh, enggak pudeng dia skabies apa. Artinya rabies. Penyakit kulit penuh sebadan. Jaketnya bagus. Berani kamu minjem? Kenapa? Iya gitu loh. Maka orang-orang wanita yang di dunia ini nggak bisa ikhlas melepas anggota keluarganya yang meninggal, dia menganiaya dirinya, maka dia nanti akan dibangkitkan dengan membawa dosanya itu, dengan dihukum dengan dia pakai pakaiannya, pakaian ini pakaian itu yang berlumuran cairan tembaga, berarti kan panas. Kemudian dikasih mantel di luarnya, kasih jaket, yang jaket itu bercampur dengan penyakit gatal itu. Udah panas, gatal gitu. Gimana rasanya? Ya nggak ngerti. Wallahu alam. Pasti menyakitkan sekali. Maka ketika kita baca hadis ini, kemudian kita ngeliat kelakuan orang-orang Syiah gitu kan, harusnya kalau kita masih punya otak, kita kemudian akan mengatakan agama kamu salah gitu. Karena dia mengatakan Imam Husain itu mati pada tanggal 10 Muharram. Maka kita mengingat hari kesedihan itu dengan cara kita menganiaya diri kita sendiri gitu, kata keyakinan dia gitu. Maka para ulama ahlu sunnah mengatakan apa? Ketika memang perbuatan itu benar dan diridhoi Husain, maka harusnya Husain itu memberikan contoh yang pertama kali. Kenapa? Karena bapaknya yang namanya Ali bin Abi Thalib juga mati dibunuh. Paham nggak? Ali bin Abi Thalib itu mati dibunuh, anaknya yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib tidak pernah melakukan kayak gitu. Husain bin Ali bin Abi Thalib juga nggak pernah melakukan itu. Kemudian nongol orang yang katanya memiliki cinta berlebihan, memiliki cinta yang teramat sangat kepada keluarga Nabi, kepada Al-Imam Al-Husain radhiyallahu an. Kemudian dia mengatakan, ini loh cara menggambarkan cinta saya aniaya tubuh saya. Kepalanya dipukul-pukul pakai pedang berdarah-darah. Bahkan sampai anak-anaknya kecil itu gendongin semua sama ibu-ibunya dipukul-pukul pakai pedang ini. Bisa kamu lihat di YouTube nih. Bahkan yang gede-gede, yang badannya perkasa-perkasa itu, yang bikin pedang itu bisa diayunkan. Tas itu. Sampai ada yang sobek gitu. Pertanyaannya begitu sobek terbuka gitu. Logikanya loh, kalau emang itu amal mulia, kan kalau dibiarin aja dia mati, kan mati syahid malahan kan. Tapi faktanya apa? Orang ini diambil, dibawa ke ambulan, dijahit gitu kan. Bodoh kan gitu. Harusnya kan biarin aja darahnya habisnya malah mati syahid kan. Kalau emang itu amal yang mulia kan, ya kan, gitu kan. Tapi malah diambil kemudian dijahit gitu kan, biar sembuh gitu, biar tahun depan bisa gitu lagi, bisa goblok lagi gitu ya. Ya Allah wa yakum. Kalau kita baca hadis ini, kita melihat orang-orang begitu itu jelas salah gitu. Jangankan itu meyakini benar, nggak meyakini benar aja salah. Misal naudzubillah, kita punya anggota keluarga, tiba-tiba salah satunya meninggal, lalu istrinya atau anggota keluarga yang lain nangis-nangis gitu kan. Dia tahu itu salah, tapi karena refleks saking sedihnya dia nangis-nangis tuh sampai, bukan berarti nggak boleh nangis, tapi nangisnya tuh ekstrim gitu loh, teriak-teriak lah gitu kan, kemudian kepalanya mungkin dijedat-jedatin ke tembok gitu kan, mungkin dia nampar-nampar dirinya gitu. Dia yakin itu salah, tapi kemudian karena refleks saking sedihnya, ya kan, apalagi mungkin mendapati anggota keluarga ini matinya nggak apa istilahnya, nggak wajar gitu kan, mungkin kecelakaan sampai anggota badannya berantakan, itu sedih banget gitu kan. Maka itu aja salah gitu, apalagi sampai kemudian meyakini kayak gitu benar, maka itu tambah salah lagi gitu ya. Maka kalau kamu lihat kayak gitu-gitu, jangan kemudian enggak, ini kita harus sedih dengan kematian Imam Husain ini, enggak gitu.
Kalau perbuatan itu benar, Husain radhiyallahu anhu itu akan melakukan, karena bapaknya Husain itu juga mati dibunuh. Panifidina azani Allah wa iyyakum. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW mengimami kami dalam sholat subuh di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam harinya. Jadi satu ketika kami itu sholat di Hudaybiyah, malam harinya turun. Maka tatkala beliau selesai sholat itu tadi, sholat subuh, nah zaman dulu masjid itu kan nggak ada keramiknya, nggak ada atapnya gitu kan. Jadi kalau hujan ya bawahnya becek gitu, pasirnya itu becek basah gitu. Kemudian begitu selesai sholat, Nabi SAW bersabda menghadap ke para sahabat. Jadi ngimamin misalnya berhadap sana, begitu selesai menghadap ke para jamaahnya yang itu para sahabat, Nabi SAW bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum. Kamu ngerti nggak barusan Allah itu berfirman apa kepada aku? Qalu, mereka para sahabat yang ada ini mengatakan Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Qala, beliau SAW bersabda, qala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini ada hambaku yang dia itu sebenarnya orang beriman tapi dia menjadi kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka pada hari ini ada orang yang kemudian ketika mendapat hujan ini lalu dia mengatakan hujan ini adalah rahmat dari Allah, datangnya dari Allah, keutamaan dari Allah. Fadzalika mu'min, itu adalah orang beriman bi kepada aku Allah, wa kafirun bil kaukab, dan dia ingkar kepada bintang. Artinya dia tidak kemudian meyakini datangnya hujan ini dari bintang, tapi dari Allah. Ini orang mukmin, gitu kan? Sebaliknya, wa amma man qala, adapun orang yang kemudian mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, hujan ini turun gara-gara ada bintang ini dan bintang itu, karena ada binatang ini dan binatang itu, karena ada tanda ini dan tanda itu, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Itulah orang yang ingkar, yang kufur, yang kafir kepada aku Allah, tapi kemudian dia beriman justru kepada bintang. Artinya ini amalan yang sebenarnya cuma urusan hati, tapi penting. Jangan sampai kemudian kita mengimani turunnya hujan karena bintang, karena matahari, karena fenomena tertentu. Tidak. Semua atas izin Allah. Sama halnya dengan gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Kemudian ada orang mengatakan ini karena penunggu gunung ini atau penunggu tempat ini marah kepada kita. Kenapa kok marah, Mbah? Karena sesajennya telat. Ini orang-orang yang kemudian masuk dalam wilayah mengingkari Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada tauhid gitu. Maka harus hati-hati. Ada juga orang yang kemudian ke laut, lalu ada orang yang mati. Ini karena yang nunggu laut minta tumbal, karena kita terlambat melempar kepala kebo gitu kan. Maka ketika itu yang terjadi, berarti dia mengingkari Allah dan beriman kepada tauhid. Maka harus hati-hati. Karena aku nggak ikut-ikutan, Mas. Aku kan cuman iyain aja sama keyakinan itu. Iya, nggak boleh tetap. Yang namanya iman itu adalah membenarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan melakukan dengan perbuatan. Harus sinkron. Nggak boleh kemudian kita ngomongnya A, yakini B, kelakuannya C. Itu orang-orang munafik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas yang maknanya adalah sebagian ada orang yang mengatakan bahwasanya bintang ini dan bintang itu telah benar. Ada orang yang meramal, oh iya benar, bintang ini nanti begini, bintang itu nanti begitu. Kalau ada bintang ini muncul, nanti akan terjadi begini dan begitu, gitu kan. Maka Allah lantas menurunkan ayat berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, dan janganlah kalian itu bersumpah atas lokasi-lokasi tata letak bintang, wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim, karena sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kalian mau mengetahui. Artinya sumpah besar itu jangan diucapkan dengan menyebut nama bintang-bintang, tapi sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia nggak boleh bersumpah atas nama yang lain. Aku bersumpah demi bapak ibuku, nggak boleh. Ya, harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar mulia, fi kitabim maknun, dan dia adalah kitab yang terpelihara yang ada di Lauhul Mahfud,
la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak kemudian disentuh, dipegang kecuali orang-orang yang suci. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabb semesta alam. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun, apakah kalian menganggap remeh Al-Qur'an ini yang telah diturunkan kepada kalian? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian mengganti rezeki yang telah Allah berikan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 82. Ini hadis riwayat Muslim nomor 73, dan hadis ini telah diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, berarti Sahih Bukhari Muslim. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita akan faham bahwasanya Allah sudah mengingatkan bagaimana kemudian Allah sudah memberikan nikmat yang besar, yaitu iman, Islam, Al-Quran, ya, kemudian As-Sunnah. Maka itu yang harus kita ikuti. Jangan pernah kita mengingkari, baik ingkar atas nikmat iman ini ataupun ingkar atas nikmat yang bersifat duniawi. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, keburukan, kesulitan, kemudahan, kesusahan, kaya, miskin, sakit, sehat, semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, ketika kemudian ada dokter yang menyembuhkan, maka kita harus mengimani sembuhnya dari Allah, bukan dari dokter. Dokter hanya fasilitas, hanya media gitu. Bahkan ada orang yang sembuh gak pakai dokter gitu. Walaupun ada orang yang memang bisa sembuh harus pakai dokter, tapi bukan dari dokter lah kesembuhan, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza maritu fahuwa apa? Lanjutannya. Fa idza maritu fahuwa yasfin. Dan ketika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Begitu pula soal rezeki, gak ada kaitannya dengan melempar kepala kerbau ke laut lalu nanti dapat ikan banyak. Gak ada kaitannya, gak ada urusannya. Berapa banyak negara yang tidak perlu melakukan itu kemudian mendapatkan hasil ikan yang banyak gitu. Qanifidina azani Allah wa iyyakum. Kandungan dalam bab ini yang pertama yaitu tafsir Quran surat Al-Waqiah ayat 82, bahwasanya ada orang-orang yang kafir, yaitu orang yang mengatakan bahwasanya nikmat itu datang karena selain Allah. Contohnya adalah mengatakan bahwa hujan itu turun karena sebab bintang-bintang tertentu. Termasuk yang tadi saya contohkan, ikan datang karena kita buang sesaji, gempa bumi atau gunung tidak meletus karena kita gak telat ngirim sesaji gitu kan. Hal-hal kayak gini yang kemudian kita harus menjauhi. Yang kedua, dijelaskan 4 perkara yang termasuk perkara jahiliyah, yaitu yang pertama membangga-banggakan nasab, kemudian yang kedua menjelek-jelekan nasab orang lain, yang ketiga yaitu minta hujan kepada bintang, dan yang keempat yaitu meratapi mayit dengan berlebih-lebihan, ya, teriak-teriak, mukul-mukul, ngerobek-ngerobek baju, ya, meluka-lukai badan gitu kan, mencakar-cakar muka gitu kan. Yang keempat, ada bentuk kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, yaitu kekufuran yang levelnya adalah syirik kecil. Yang kelima, penjelasan tentang hadis qudsi pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Maka hal ini disebabkan karena sebab turunnya hujan. Jadi ketika hujan turun, ada orang yang kemudian tetap beriman dengan imannya, tapi ada orang yang kemudian divonis sebagai orang-orang yang kufur. Maka orang-orang ini harusnya mengerti dengan belajar, maka kita akan paham bahwasanya semua hujan, petir, angin, apapun itu namanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, perlu dipahami bahwa beriman dalam hadis di atas yaitu dengan menisbatkan bahwa hujan adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang disebut beriman dalam konteks hujan ketika kemudian dia meyakini hujan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya ketika kita kemudian mendapat rezeki. Memang iya rezeki ini datang dari orang tertentu, mungkin dari pembeli, mungkin dari customer, mungkin dari atasan, mungkin dari orang tua. Memang iya melalui mereka. Tapi intinya semua itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Qarun yang ketika dia mendapatkan harta yang banyak, kemudian dia mengatakan utituhu min ilmi. Aku kayak gini mergo aku orang pintar gitu loh. Kalau aku nggak pintar, titel saya nggak banyak, ya nggak kayak gini gitu. Mesti ya kayak kalian itu nggak punya gitu kan, nggak sekolah sih gitu kan. Tapi karena aku pintar, aku kaya gitu. Kira-kira Qarun begitu. Padahal apa? Allah yang kasih rezeki. Makanya ketika dia sombong seperti itu, Allah tenggelamkan hartanya di perut bumi. Makanya sampai hari ini disebut sebagai harta karun gitu kan, walaupun ketemunya di Sukabumi. Yang ketujuh, perlu dipahami pula bahwasannya makna kafir dalam hadis di atas yaitu menisbatkan turunnya hujan karena bintang-bintang, ya. Artinya ketika kita meyakini rezeki itu datang dari selain Allah, ya kan, kemudian hujan juga datang dari selain Allah, kemudian ikan datang dari selain Allah, maka kita termasuk orang-orang yang
kufur. Kita termasuk orang-orang yang perlu memperbaharui syahadatnya lagi. Yang kedelapan, ucapan seseorang sesungguhnya telah benar bintang ini dan itu mengandung unsur kekufuran dan sama dengan ucapan hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Jadi kita tidak boleh kemudian mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bentuknya apapun, menisbatkan kepada makhluk-makhluknya, nggak boleh. Ada orang yang meyakini datangnya rezeki karena binatang tertentu, gak mungkin. Bahkan binatang itu pun kalau kita kurung dia gak bisa ngapa-ngapain ngurusin dirinya. Ada orang yang meyakini rezekinya datang melalui perantara makam-makam tertentu, bahkan yang di dalam makam pun butuh doa. Gak bisa dia lagi bangkit dari kuburnya itu sendiri. Ya, gak bisa. Maka mana mungkin kemudian kita datang ke situ meminta rezeki kepadanya. Bah, saya baru mau interview kerjaan, tolong bantu saya agar diterima. Gak mungkin gitu. Dan buktinya saya keterima itu atas izin Allah gitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar mana yang diketahui mana orang yang paling beriman dengan lurus. Kalau kita mengimani bahwasanya kita dapat kerjaan karena si kuburan itu, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Yang ke-9, di antara metode pengajaran guru kepada muridnya adalah dengan melontarkan suatu pertanyaan. Hal ini yang biasa disampaikan oleh Nabi SAW, apakah kalian mengetahui tentang apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Ya, jadi cara mengajar salah satu yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dengan cara bertanya gitu. Kamu tahu nggak hukum makan ini? Kamu tahu nggak cara sholat ini? Kamu tahu nggak gini? Nah, itu bagian dari bagaimana kemudian menarik minat dari si murid. Yang ke-10, ancaman bagi wanita yang meratapi orang-orang yang telah meninggal. Apa itu? Dia kalau nggak bertobat lalu mati membawa dosanya, maka kemudian akan dibikinkan baju dari timah yang encer, dipakai panas. Kemudian masih dikasih mantel atau dikasih jaket dari penyakit kulit. Jadi sudah gatal panas, sudah panas gatal, sudah nggak enak tambah nggak enak lagi. Waliyatubillah wa naudzubillah. Wa nafidina azan ya Allah wa iyyakum. Inilah bab ke-30, bab 30 yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Intinya adalah bahwasannya kita memiliki Rob kita itu ada, nyata. Dia yang berkuasa memberikan rezeki kepada kita ketika kita mau meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan beri. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu butuh sama Allah, kata Nabi SAW, maka minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampaikan, wahai Muhammad, kepada umatku bahwasanya aku ini dekat. Ya, jadi kamu butuh apapun minta. Ya Allah, saya butuh ini, sampaikan. Ya Allah, saya butuh istri, sampaikan. Ya Allah, saya udah punya istri belum punya anak, saya butuh anak, sampaikan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampaikan terus gitu. Ketika kita nggak pernah meminta, maka disitulah kita menjadi orang yang sombong. Allah lebih senang diminta daripada kita tidak pernah mau meminta. Kan katanya Allah Maha tahu gitu kan. Berarti harusnya Allah tahu isi hatiku, walaupun aku nggak memintanya gitu. Tidak, Mas. Tidak. Orang tua mungkin paham makanan kesenangan kamu apa gitu. Tapi kalau kamu nggak pernah minta, mungkin kan tolong dibikinkan. Kemudian Anda nggak pernah ngomong, ibu bapak nggak menyiapkan, ya kemudian jangan pernah marah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pernah minta lalu Allah nggak beri, ya jangan marah. Berarti Allah nggak tahu gitu kan? Enggak, Allah tahu. Tapi karena kamu nggak minta, ya nggak dikasih gitu. Tapi kalau Allah kamu minta, ya tahu, maka di situ akan berlaku diganti dengan yang lain. Misal motor Harley Davidson kali, tahu? Nggak tahu. Kira sekitar 100-an juta lah kalau yang baru. Motor samping kamu Harley Davidson. Ya. Lalu tiba-tiba dari belakang nih ada truk tronton.